Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini anak-anak udah siap kan untuk belajar? Sudah, Bu. Ibu mau tahu dong, kalian apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Apakah hari ini ada yang izin atau sakit atau nggak masuk? Hadir semua ya? Sepertinya masuk semua, Ibu, Bu. Oke, baiklah. Oke, baiklah Ibu. Sekarang mau menjelaskan materi yang akan kita pelajari. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi ekosistem, subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan antar makhluk hidup, menjelaskan perbedaan antara simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme, dan menyimpulkan mengenai hubungan khas makhluk hidup secara benar. Kedua, dengan memahami peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka di dalam sebuah ekosistem. Siswa mampu membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem, mempresentasikan hasil kerja mereka dan menjelaskan dengan percaya diri di depan kelas, dan membuat tulisan mengenai hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan secara urutan. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan materi kita yaitu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan dari satuan unsur-unsur lingkungan hidup dan kehidupan atau biotik atau abiotik secara utuh dan menyeluruh yang saling mempengaruhi dan saling tergantung dengan yang lainnya. Dan materi yang kita pelajari yaitu keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem atau yang bisa disebut yaitu keseimbangan alam akan terpelihara bila komposisi komponen-komponennya yaitu komponen biotik maupun komponen abiotik dalam keadaan seimbang. Untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem, maka terjadi peristiwa makan dan dimakan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem membentuk rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan. Dan jaring-jaring makanan atau biasanya adanya konsumen pertama atau satu jenis konsumen pertama dapat dimakan lebih dari satu jenis konsumen kedua dan seterusnya. Coba kalian perhatikan gambar rantai makanan pada ini. Ini yaitu produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, dan decomposer atau dibilang konsumen terakhir pada rantai makanan. Kemudian ini yaitu contoh jaring-jaring makanan. Seperti halnya tadi dikata yaitu konsumen pertama bisa dimakan oleh beberapa konsumen. Contohnya yaitu kelinci. Kelinci bisa dimakan kucing dan serigala. Kemudian Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Setelah Ibu tadi sudah menjelaskan beberapa dan Ibu ada pertanyaan. Yang pertama yaitu untuk tulat. Apa yang tulat ketahui tentang ekosistem? Semua sedua. Apa? Tidak, mana sih Lastri ini?
Oke, ulangi B ya dari awal ya. Soalnya tadi salah. Oke, baiklah. Ibu di sini akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan materi tentang ekosistem, keseimbangan ekosistem, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Yang pertama yaitu kepada Tulat. Apa yang Tulat ketahui tentang ekosistem? Ekosistem adalah tatanan dari satuan unsur-unsur lingkungan hidup dan kehidupan termasuk biotik dan abiotik secara utuh dan menyeluruh yang saling mempengaruhi dan saling tergantung dengan yang lainnya. Ekosistem mengandung keanekaragaman jenis dalam suatu komunitas dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan interaksi kehidupan dalam alam. Oke, pinter sekali. Kasih aplaus dong buat Tulat. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan jenis-jenis untuk Lastri ya, pertanyaan kedua. Sebutkan jenis-jenis ekosistem di dunia ini yang Lastri ketahui. Jenis ekosistem yang saya ketahui itu ada 3 yang utama, Ibu. Yang pertama itu ada ekosistem air, ada ekosistem laut, ada ekosistem darat. Oke, pintar. Terus tuh di ekosistem. Apa? Lanjutin Lastri. Ibu. Saya jadi, Bu. Oke, untuk yang pertanyaan ketiga itu untuk Elisa. Apa yang Elisa ketahui tentang komponen biotik dan abiotik? Oke, mungkin Elisa lagi gangguan ya? Saya mau jawab, Ibu. Oke, Elisa. Baik, yang saya ketahui komponen biotik itu mencakup makhluk hidup, lalu untuk komponen abiotik itu menyangkut atau berkaitan mengenai makhluk yang tidak hidup seperti alam benda. Oke, pintar sekali. Kasih aplaus dong. Dan yang terakhir itu pertanyaan untuk Sakila. Apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Silahkan Sakila. Baik Ibu, rantai makanan merupakan peristiwa makan dan ikan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan adanya komponen pertama, satu jenis konsumen pertama dapat makan lebih dari satu jenis konsumen dua dan seterusnya. Oke, pinter. Siap plus dong. Oke, Ibu lanjut ya. Coba kita akan membahas tentang hubungan khas antar makhluk hidup. Hubungan khas antar makhluk hidup, karena kita sebagai makhluk hidup pasti memerlukan, ya, semua makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lainnya untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Dalam hubungan khas antar makhluk hidup, itu dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Oke, yang pertama yaitu simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Seperti yang kita lihat yaitu yang terjadi pada waktu kupu-kupu yang hinggap di atas bunga untuk menghisap madunya. Pada waktu kupu-kupu hinggap di bunga, kaki-kaki lebah menyentuh serbuk sari bunga sehingga kaki yang ditempeli serbuk sari tersebut akan menempel pada putik apabila kupu-kupu bergerak di sekitar bunga. Serbuk sari kemudian bertemu dengan putik, maka terjadilah penyerbukan. Yang kedua yaitu simbiosis
Parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya dapat kita temukan pada pohon mangga yang ditempeli benalu. Benalu termasuk tumbuhan parasit. Benalu hidup pada tumbuhan atau makhluk hidup lainnya sehingga merugikan makhluk hidup yang ditumpanginya. Ya, error lagi deh. Oh my god, error. Kamu hosas, aku lagi mikir Senin ya, aduh. Oke, baiklah. Kita lanjut ya. Yaitu yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Misalnya ikan hiu dengan ikan remora. Pada saat ikan hiu memperoleh makanan sisa-sisa makanan tersebut dimakan oleh ikan remora. Ikan remora mendapatkan keuntungan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Baiklah, kita belajar tentang masalah. Coba kalian perhatikan gambar di atas, nanti kalian bakalan Ibu tanya tentang 3 pertanyaan ini. Sekarang Ibu mau bertanya kepada Sakilah, pernahkah Sakilah menjumpai kegiatan tersebut seperti gambar di atas? Pernah, Bu. Menurut Kila, akibat apa yang bakalan ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem? Hal tersebut akan mengganggu kehidupan hewan tumbuhan yang di sekitar akan busuk dan mereka. Oke, benar. Kalau menurut Lastri, akibat apa yang akan ditimbulkan orang-orang tersebut terhadap hewan-hewan yang tumbuh yang ada pada hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Kalau pengalaman saya kan di dekat rumah saya ada sungai ya, Bu. Jadi tetangga saya sendiri juga kadang sering buang sampah ke sungai. Terus tuh akibatnya kalau hujan deras tuh ya banjir, Bu. Jadi jangan lagi dong membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Oke, kalau untuk tulat, bagaimana akibat terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem? Apa akibatnya ketika orang menebang secara liar dan membuang sampah di itu, tapi apa akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Jika penebangan liar jika membuang sampah sembarangan maka akibatnya untuk rantai makanan ikan pada mati sehingga ikan-ikan lain tidak bisa mencari makan, Bu. Oke, benar sekali Tulat. Kasih aplaus dong buat kalian semua, sudah pinter. Oke, Ibu akan menjawab satu persatu. Menurut Ibu, akibat yang ditimbulkan dari kegiatan penebangan liar dan membuang sampah pada gambar tersebut terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem adalah
Kegiatan itu akan merusak ekosistem yang ada di hutan dan ekosistem air tawar atau sungai, karena pada gambar yang pertama, ada seorang yang sedang menebang pohon yang akan mengganggu ekosistem di hutan dan menyebabkan hewan-hewan yang mulanya tinggal di hutan jadi kehilangan tempat tinggal. Sedangkan pada gambar di sampingnya, atau gambar kedua, adalah ada anak yang sedang membuang sampah di sungai yang bisa menyebabkan sungai itu tercemar, sehingga dapat menyebabkan ekosistem di sungai terganggu, yang mengakibatkan banyak hewan dan tumbuhan yang ada di hutan dan di sungai jadi mati, yang nantinya akan mengakibatkan terganggunya siklus rantai makanan. Dan perubahan dalam jaring makanan dikarenakan kegiatan tersebut itu ada di sini. Kalian bisa baca sendiri. Kita ambil paragraf terakhir aja ya. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan karena perubahan-perubahan tersebut berlangsung sangat lambat. Oke, baiklah. Ada yang bisa, oke, baiklah, selesai materi dari Ibu. Ada yang bisa menjelaskan atau memberikan kesimpulan atas pelajaran pada hari ini? Bagaimana, Lastri, Sakila, Tulat, Elisa? Sakila, apakah mau menyimpulkan kesimpulan pada hari ini, kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Baik, Bu. Kesimpulannya, makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar hidup dalam suatu ekosistem. Dan jaring-jaring makanan adalah adanya konsumsi pertama. Satu jenis konsum pertama dapat dimakan lebih dari satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah ke sungai, karena itu dapat mengganggu ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Oke, pintar sekali. Itu, Bu. Buat Sakila. Oke, baiklah. Itulah materi dari Ibu. Jika ada salah, Ibu mohon maaf. Dan sebelum Ibu tutup, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya atau ingin apa yang kurang anak-anak anak yang cuman gitu. Apakah anak-anak ada yang kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke, baiklah. Nanti setelah ini kalian pelajari materi tentang pengaruh ekosistem pada lingkungan ya. Untuk materi selanjutnya. Baik, Bu. Oke, sebelum kelas ditutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.